Drop it. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wilip Online, kembali lagi dalam program podcast bersama saya Mang Pram. Saat ini saya sudah kedatangan tamu luar biasa. Udah lama nggak ketemu, Tabib M. Adam, praktisi pengobatan tradisional. Terima kasih nih Pak Tabib udah datang. Sama-sama Kang. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa, tetap sehat. Sapa sahabat Wilip Online dulu nih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar sahabat Wilip Online dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Tanpa kurang satu apapun, kemudian kita senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Tetap semangat, tetap sehat. Saya senang sekali pada malam kali ini Pak Tabib bisa datang, bisa ngopi bareng nih di Cafe Spirit. Asik. Karena kalau ngikutin media sosial atau status WA-nya ini sibuk banget. Insya Allah. Sibuk main bola. Sibuk banyak macam-macam. Wah gila. Pokoknya ini Pak Tabib ini kayak punya komunitas bola. Sebutannya komunitas apa? Oh iya, jadi ya itu hanya menyalurkan hobi ya. Iya. Kita daripada melakukan hal yang negatif, lebih baik kita melakukan hal yang positif. Yang namanya olahraga sepak bola itu kan olahraga yang memang merakyat ya. Bisa main di mana aja, bisa ketemu di mana aja. Intinya silaturahmi sehat. Bonusnya adalah sehat. Ya, tapi teman-temannya ini Komunitas sepak bola Cilegon. Ya, di situ kumpulan orang-orang insan bola. Bukan pemain bola, tapi ada mantan pemain bola. Yang jelas pecinta bola. Begitu aja ya. Usianya kayaknya ini seusia bapak-bapak saya, terus masih dengan mungkin banyak yang udah kepala 5 kali ya. Yang jelas di atas 40 ya. 45, 50, ada yang 62 itu. Masih nah, disitulah kita tertarik bahwa yang namanya sehat itu mahal. Nah, betul. Salah satunya adalah dengan main bola. Iya, dengan cara olahraga apapun, yang terpenting kita bisa menjaga imunitas tubuh. Kita bisa menjaga irama kehidupan kita keseharian. Kenapa? Karena kalau kita melakukan segala sesuatunya terlalu berlebihan, misalnya kita fokus bekerja terus ya, kemudian tanpa ada relaksasi, itu akan berpengaruh juga kepada kesehatan. Intinya harus kita luangkan lah olahraga itu, karena memang olahraga apapun tentunya akan menunjang kepada daya tahan tubuh kita. Itu sangat bermanfaat, apalagi dilakukan secara rutin. Karena yang saya tahu olahraga itu kan bisa mengeluarkan hormon endorfin, kebahagiaan. Ya, hormon happy. Bener. Dan itu yang rasanya senang banget ya. Ya paling tidak kalau sudah kita di lapangan, kita ketemu kawan, kita tertawa lebar, ya, ya kita lupakan angsuran sejenak lah. Karena kalau main bola itu kan kadang ya kita tidak hanya main aja, tapi bisa mempererat silaturahmi antar teman. Ya itu dia lah tujuan kita ini kan silaturahmi. Bahkan kita sering main ke Palembang, terakhir kemarin ke Jogja, ke Semarang, ke Bandung. Itu dah. Ya intinya satu lagi lah silaturahmi, nggak ada lain. Ya. Untuk kondisi saat ini kayaknya olahraga itu tetap harus dilaksanakan. Ya yang penting olahraganya jangan olahraga musiman, Pak. Paham kan? Olahraga musiman itu ketika orang lagi bermain sepeda semua, ya. Kemudian lari semua nggak ada masalah. Cuma ya jangan sampai kita ini olahraga tapi ikut ngetren doang. Olahraga itu apa aja boleh, mau jalan kaki dan seterusnya. Terpenting kan kita sehat ya. Itu aja tujuannya. Tergantung apa sih yang kita sukai dari olahraga ini. Kalau saya sempat angin-anginan juga sih. Ya. Kadang suka nge-gym, kadang suka jalan kaki, jogging, ya apapun macam. Itu yang penting adalah kita meningkatkan daya tahan tubuh lah. Ya khususnya kita di bidang kesehatan, terutama di saya sendiri setiap hari melayani orang. Kemudian setiap hari saya melayani pasien yang memang datang berbagai macam keluhan. Baik itu secara fisik maupun mental. Tentunya kita harus punya kesiapan. Kesiapan dalam arti kata kesiapan secara berpikir, kesiapan secara fisik.
itu akan menunjang kepada pelayanan. Dan ketika orang itu sehat, tentunya akan berpikir juga sehat. Itu yang diterapkan ke para pasien yang datang ke klinik. Ya intinya gini, sebetulnya masyarakat itu kan yang saya inginkan adalah edukatif tentang kesehatan. Bagaimana pencegahan, preventif. Jangan nunggu sakit, tapi bagaimana tidak sakit. Ya, karena memang ada 3 hal yang memang tidak bisa kita tolak. Sakit, mati, tua. Tapi harus diingat, penyakit bisa dicegah. Nah, penyakit ini yang kita cegah gitu loh. Karena kalau sakit, mati, dan tua itu siapapun nggak bisa nolak gitu. Tapi kalau penyakit bisa kita cegah ya, begitu. Jadi intinya kembali lagi kepada mindset kita, karena menurut saya pribadi, apa yang saya terapkan kepada pasien khususnya masyarakat pada umumnya ketika memang konsultasi ke tempat kami, saya terapkan 2 hal ya. Bahwa penyebab penyakit itu ada 2 hal, yang paling utama adalah pikiran kotor. Pikiran kotor. Betul. Yang kedua, perut kotor. Kalau menurut saya, kenapa kalau kita jabarkan 2 itu? Karena ketika mental bermasalah, psikologis bermasalah, pikiran bermasalah, itu akan membuat segala suasana menjadi tidak nyaman, yang berakibat ke menurunnya daya tahan tubuh kita. Nah, pikiran kotor itu mungkin kita kan sering overthinking nih sekarang dengan kondisi kayak gini. Takut ini, takut ini, takut ini. Sebetulnya rasa takut semua orang ada ya, tapi ya tergantung kita menyikapinya seperti apa. Jadi bukan kita sok berani, tapi paling tidak ketika kita menghadapi misalkan kayak kemarin pandemi ya. 2 tahun ini kita pandemi corona gitu kan, banyak masyarakat panik dan seterusnya. Itu hal yang wajar lah saya pikir, karena memang itu secara global ya, termasuk nasional kita di Indonesia. Tapi bagaimana kita menyikapinya gitu loh. Kalau saya pribadi punya prinsip bahwa saya harus bersahabat dengan corona. Contoh ya, kalau saya gitu loh. Jadi nggak usah terlalu bahasanya parno, tapi kita tetap harus mengikutilah yang namanya protokol kesehatan. Itu memang udah dicanangkan pemerintah. Iya, ikuti aja. Ketika kita di publik, ya protokol kesehatan harus tetap kita jaga. Ya sesuai dengan anjuran pemerintah. Karena walau bagaimanapun pemerintah tetap memberikan suatu kebijakan, tentunya untuk kebaikan masyarakat. Tentunya untuk kebijakan itu dikeluarkan untuk melindungi masyarakat juga. Tidak ada yang salah. Itu harus kita dukung. Tetapi kembali lagi mental masing-masing harus kita perkuat. Apa yang disebut mental? Ya mindset, cara berpikir. Kalau cara berpikir orang terlalu mendramatisir, terus kemudian terlalu berlebihan, terlalu overprotective, malah menjadikan sesuatu yang tidak nyaman. Mau ini, takut. Mau ini, mau kesalaman dan seterusnya. Tapi pada kenyataannya setelah kita amati, bahkan teman-teman yang luar biasa protektifnya malah yang kena gitu loh. Jadi saya tidak berbicara baik atau tidak, tapi bagaimana kita menyikapinya. Menyikapi yang paling utama. Begitu. Itu kan kita nggak boleh pikiran kotor. Selanjutnya adalah perut kotor. Kalau pikiran kotor cenderung bermain ke psikologisnya. Sekarang saya tanya Kang, boleh ya? Ya boleh. Kalau pikiran lagi stres, enak makan nggak? Enak. Saya lagi stres enak makan. Kalau lagi stres itu larinya emang saya kemakan. Oke, kalau gitu nggak masalah ya. Kalau misalkan kita lagi punya masalah, punya pikiran atau punya beban sesuatu, enak tidur nggak? Enggak. Nah, salah satunya itu. Ketika orang tidak enak tidur, tidurnya tidak berkualitas, bagaimana kesehatan fisiknya saya tanya? Biasanya bangun tidur itu kayak berasa capek. Lah itu salah Kepala satunya. Pusing. Itu salah satu ya. Karena kita butuh istirahat, butuh refresh. Jadi apa yang saya katakan pikiran kotor itu adalah bagaimana mindset orang berpikir, psikologisnya. Karena di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Itu bukan isapan jempol, buktikan. Betul kan? Iya. Nah, contoh kecil lah. Kemudian banyak orang, contoh ya, mohon maaf. Kita bicara secara fisik. Kenapa sih orang gila sehat? Nah itu tuh, kenapa tuh? Dia makan apa aja. Mandi pun nggak tahu lah mandi atau tidak. Ganti baju kita nggak tahu. Orang gila ini kecenderungan mungkin landai cara berpikir. Dia tidak punya beban kayak kita, mungkin beban angsuran dan seterusnya. Kurang lebih kayak gitu. Atau dia mungkin punya trauma, tapi memang karena memang ya mentalnya terganggu, akhirnya dia berpikir landai.
lurus-lurus saja. Nah, ada hal yang kita bisa amati dari situ. Kenapa sih dia sehat? Kita kadang harus belajar dari sesuatu yang kadang-kadang kita juga melihatnya tuh kurang apa ya bahasanya. Masa sih belajar seperti itu? Karena buat saya gini, kebaikan adalah tetap kebaikan walaupun keluar dari pantat ayam. Kenapa makan telur? Kan itu dari pantat ayam. Karena mungkin mengandung gizi, mengandung protein tinggi. Nah, itulah salah satunya. Jadi kalau saya punya prinsip, kita mengalir aja. Seperti itu, ya. Nah, setelah pikiran udah sehat, terus kemudian perut. Nah, kemudian perut kotor. Oke. Jadi perut kotor, kenapa saya bilang perut kotor? Setiap manusia ketika memang makannya jorok, otomatis lambungnya bermasalah. Ketika lambung bermasalah, disitulah mulai asam lambung, mah kronis, bahkan bisa terjadi yang namanya tipes, infeksi saluran pencernaan, bahkan bisa terjadi ambeien, kanker usus dan seterusnya. Di situ muncul bakteri dan seterusnya. Berarti kan perutnya kotor. Yang saya bilang perut kotor yang dimaksud adalah ketika apa yang kita mau, apa yang kita makan. Karena kebanyakan orang makan itu enak, bukan manfaatnya kita lihat. Ngikutin nafsu. Salah satunya. Maka orang yang ketika memang berlebihan makan, ya tentunya beresiko. Jadi makanan itu kan ada protein, karbohidrat, lemak, serat, kemudian mineral. Nah, kalau dikonsumsi secara berimbang, insya Allah sehat. Jadi untuk menyehatkan perut sebaiknya apa nih? Makan teratur. Makan teratur. Karena waktu SD pun diingatkan 4 sehat 5 sempurna. Itu udah jelas. Makan teratur. Kalau makan bakso, sebetulnya gini, Allah menciptakan manusia itu dengan segala nikmatnya, dengan segala kesempurnaannya. Mau makan apa silakan bebas. Terpenting jangan berlebihan. Yang kedua tidak haram gitu loh. Tidak haram. Itu prinsip. Betul kan? Jadi intinya selama halal tidak berlebihan silakan dimakan. Tapi jangan sampai berlebihan. Kenapa? Misalkan orang timbul diabetes. Karena kebanyakan orang jarang gerak, makan banyak, setelah makan tidur. Habis mangan enak, turu enak kan begitu bahasanya. Habis makan tidur. Itu nggak bagus itu. Tanpa kita melakukan olahraga, tanpa kita bisa membatasi pola makan, itu akan berpengaruh. Iya, tapi emang enak sih kalau setelah makan bawaannya kan ngantuk, pengen tidur. Kalau menurut saya itu jebakan Batman ya namanya. Betul nggak? Habis makan, kemudian ngantuk, itu patut dicurigai, Pak. Kenapa itu? Silakan cek gula. Hati-hati. Makanya saya bilang, jangan pernah sekali-kali kita habis makan tidur. Karena memang ketika memang kita sudah makan, kemudian ngantuk bawaannya itu memang enak sebetulnya. Begitu bangun lapar lagi nggak? Lapar. Makan lagi. Makan. Terus kapan pembakaran kalorinya? Badan kita tidur, makan kita enak. Kita jarang gerak, jarang keluar keringat, apalagi kerjanya misalkan di ruangan terus. Ya. Nah, tubuh ini kan butuh refresh. Begitu, kepanasan dikit, gak enak. Kehujanan dikit, pilek. Contoh kecil, dulu anak saya umur 1 sampai 5 tahun, saya terlalu protektif. Weh, jangan hujan-hujanan, nanti sakit. Weh, jangan panas-panasan, nanti kamu gini. Kamu jangan gini-gini. Ternyata ketika lihat anak tetangga 2:30 malam, saya waktu itu pulang dari luar kota, 2:30 dia hujan-hujanan gitu ya. Tapi kok dia jarang sakit gitu loh. Kan secara umum saya berpikir, kenapa dia jarang sakit? Ternyata ketika saya rubah pola berpikir saya, ketika anak pengen hujan-hujanan di masa-masa usia segitu, silakan. Yang penting kan tidak berlebihan. Tapi kenyataannya 6 tahun sampai sekarang umur 13 tahun jarang sakit malah. Jarang demam. Kalau dulu dikit-dikit radang. Dikit-dikit aman, dikit-dikit radang. Itu kan membuat kita panik juga sebagai orang tua. Tapi ketika pola itu saya rubah, anak saya alhamdulillah sehat-sehat. Dulu saya kecil ya suka malah mainnya di kali yang segitu kotornya. Nah, tapi pada kenyataan sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja gitu. Tapi orang sekarang jangan main itu kotor segala macam. Ternyata ya bebasin anak mungkin karena anak juga harus beradaptasi dengan lingkungan. Dengan alam, betul. Dengan alam. Karena kita ini dengan dulu dengan sekarang tentu beda. Kalau dulu kita banyak aktivitas bermain,
yang menggunakan fisik secara langsung ya. Misalnya anak-anak lagi bermain-main sehat di lapangan atau mungkin petak umpet, itu kan ada energi yang dikeluarkan. Sekarang mana ada permainan yang begitu? Semua game online, Pak. Game online. Betul. Kalau nggak nonton TV seharian. Seperti itu. Jadi sebetulnya yang begitu itu memang berdampak. Kalau kita tidak bisa menyikapi secara bijak, ya tentunya kita hanyut, Pak. Begitu. Nah, saya coba masuk ke kondisi yang sekarang ya. Siap. Kondisi yang sekarang kayaknya kesehatan itu harga yang sangat mahal sekali dan sangat dijaga gitu dengan pandemi yang sudah cukup panjang. Ya. Saya pengen tahu nih tips bagaimana cara menjaga kesehatan biar kita juga tetap enjoy menjalani kehidupan ini gitu. Ya, yang pertama ada 5 unsur kalau menurut saya nih. Ada 5 unsur yang memang penting kita periksa. Yang pertama tensi darah normal. Yang kedua kadar gula normal. Yang ketiga adalah trigliserid kita normal. Yang kelima adalah kolesterol kita normal. Yang kelima adalah asam urat normal. Itu parameter yang 5 itu tolong normal. Insya Allah nggak ada resiko, Pak. Nah, untuk menjaganya seperti apa? Makanya saya balik tadi, pola makan, pola hidup, pola pikir. Kembali lagi mindset yang tadi saya bilang, pola pikir, pola makan, pola pikir, pola makan. Begitu. Jangan ini mah tidur makan. Olahraganya mah nggak ada, kapan gitu. Ya itulah kembali lagi, saya bilang manajemen. Cara kita membagi waktu. Intinya seperti tadi Kakang bilang, gimana caranya hormon itu terus ada. Artinya hormon ada, maksudnya hormon heavy-nya gitu loh. Kalau saya pribadi sih mengatakan punya prinsip kepanikan adalah sebagian daripada penyakit, bahwa ketenangan adalah sebagian daripada obat. Itu sesuai dengan Ashifa ya. Itu konsep yang tidak bisa saya tawar. Mantap begitu. Ini. Kalau saya pribadi, mudah-mudahan ya teman-teman pun sama lah punya prinsip begitu. Kenapa orang panik, orang cemas, kemudian orang yang selalu berpikir tentang masa lalu, orang yang berpikir tentang kecewa, dendam, amarah, iri, dengki, itu pasti bermasalah di psikologis. Berarti harus move on nih, udah tinggalkan masa lalu. Ya kata si Inu seperti itu. Masa lalu. Bener kan? Tinggalkan masa lalu untuk masa depan yang lebih baik. Mudah-mudahan. Udah kayak slogan apa ya? Pilkada kemarin. Boleh ketua. Tapi kalau ngopi tetap sehat ya? Ngopi dulu sahabat Philip Online. Ngopi itu kalau menurut saya sih sah-sah saja ya. Itu adalah suatu identitas. Kenapa identitas? Ya ngopi ini sebetulnya secara psikologis akan membantu merelaksasi. Relaksasi, berpikir, ide-ide cemerlang dan seterusnya. Tetapi yang ngopi jangan berlebihan juga gitu loh. Betul kan? Betul. Nah, begitu ya. Sekarang udah tren di mana-mana, ayo kita ngopi. Gak masalah. Tapi tolong imbangi dengan air putih. Boleh nih ngopi teman-teman ke Spirit Cafe, lokasinya deket banget. Strategis. Di Simpang 3 Kota Cilegon. Di depannya pemandangan nih kalau saya ngadep ke sini itu sudah landmark. Keren banget pokoknya kalau buat foto-foto, terutama anak muda yang suka main Instagram nih. Instagramable pokoknya kalau mau. Tapi orang tua juga boleh kan? Boleh dong, siapa aja boleh datang ke Spirit Cafe. Nah, salah satunya kopi nih. Saya kalau kerja itu kebetulan kan pekerjaan saya lebih banyak di depan laptop karena sebagai penulis skrip, penulis skenario. Berarti cita-cita yang waktu kecil seperti itu mungkin ya? Kenapa? Waktu sekolah pernah bercita-cita seperti itu gak? Waktu masih sekolah SD, saat ditanya cita-cita jadi apa, jadi wartawan. Tapi kesampaian kan? Kesampaian. Nah sekarang kerjaan di ruangan, kemudian dihadapi itu laptop tanpa kotor-kotoran dan seterusnya ya. Itu kan dambaan setiap orang. Betul nggak? Betul. Saya dulu waktu kecil saya pengen kerja di anu. Nah itu adalah perintah otak secara tidak langsung. Mindset gambaran kita masa depan. Ternyata kan semuanya berjalan. Saya kerasa banget kalau lagi deadline, lagi ada satu proyek pembuatan film kayak sekarang bangun tidur langsung meeting Zoom. Itu kan kayak capek banget gitu. Tapi saya coba sore itu lari ke tempat gym, setidaknya ada keringet lah. Sepakat itu. Ke tempat gym mungkin kalau Pak Tabim main bola, kalau saya kan cari efektivitas waktu aja, akhirnya datang ke tempat gym,
Ya karena rasa banget kalau kita kurang gerak, berat badan naik. Saya cuma nitip ya, kalau olahraga itu adalah suatu kebutuhan. Kebutuhan, iya. Bukan olahraga itu cuma tren. Ya. Paham ya yang saya maksud ya? Ya. Cuma tren hanya sebatas mengikuti musiman lah. Paham yang saya maksud ya? Nah itulah. Jadi olahraga itu continue, apapun itu olahraganya. Jadikan hobi. Ya kebutuhan. Kebutuhan. Ya. Betul. Karena kita ini seminggu minimal ya 2-3 kali, 1 jam. Dirasakan badan itu bugar. Dan yang paling utama adalah ketika kita bugar, pikiran pun bugar. Kita mau berencana apapun dengan konsep seperti itu akan berpikir tenang gitu loh. Gitu. Kalau saya kan pekerjaan emang dibutuhkan ide-ide kreatif. Tuh. Salah satu caranya itu untuk mencari ide, saya malah jalan. Ya. Jalan kaki ya kemana aja gitu. Entah itu ke warung kemana. Ya, di jalan itu dapat inspirasi apa? Nah gitu. itu betul. Jadi frekuensi otak manusia ini kan berbeda-beda ya. Iya. Ada kegiatan kita yang beberapa kegiatan kita, aktivitas kita yang terkadang itu bisa menurunkan frekuensi otak. Apa yang dimaksud frekuensi otak itu? Ya ada alfa, ada beta gitulah kalau secara ilmiahnya. Sekarang sederhananya aja gini, alam sadar, alam bawah sadar. Ini kita lagi ngobrol nih, alam sadar nih. Betul kan? Saling interaktif, saling sapa, kita nyambung berkomunikasi. Tapi ada kalanya kita turun frekuensi cara berpikir kita. Kapan itu datang ide-ide cemerlang itu? Ketika kita mimpi, ketika lagi sendiri bengong, mau tidur, dan satu lagi yang unik. Apa tuh? Lagi buang air besar. Bohong. Kalau misalnya orang lagi BAB, mohon maaf, lagi buang air besar, kenapa ide-ide muncul? Jangan salah, karena di situ turunnya frekuensi otak kita. Ngelamun, kunci yang lupa aja bisa ingat. Betul nggak? Tanpa sadar loh itu. Nah itu ya, jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan manusia ini yang bersifat kadang-kadang kita meluapkan sesuatu ataupun menciptakan ide cemerlang itu di saat-saat mungkin ya kalau dikatakan lucu aja. Masa sambil gitu ada ide? Betul. Atau kita sambil ngopi nih, ngopi tiba-tiba terciptakan sesuatu yang membuat kitanya lebih fresh, imajinatif atau konseptor dan seterusnya. Tiba-tiba diimplementasikan kemudian sukses. Nah, itu tidak menutup kemungkinan juga. Saya malah banyak karya-karya yang kemudian itu bernilai dengan harga yang cukup tinggi lah kayak gitu. Ya. Itu tanpa saya sengaja. Kayak ide tuh klek, terus saya tulis segala macam. Ketika ditawarkan justru itu yang dapat. Iya. Kita nggak tahu mungkin itu rezeki juga rezeki, kali ya. Betul. Kita itu rezeki. Setidaknya sekarang nih kita memahami tubuh kita sepertinya. Ya, jadi kenali tubuh kita, jangan sampai ketika suatu saat kita sudah bermasalah besar dengan tubuh kita, dalam arti kita sakit, baru kita bereaksi untuk cari obat. Bagaimana caranya preventif, mencegah supaya kita jangan terkena penyakit. Dan ketika kita sehat, kita juga jangan sampai kena sakit gitu. Ketika sakit segera sehat. Sakit kan tidak bisa saya tolak tadi bilang. Tapi kan penyakit itu sekarang yang lagi rame ya. Mohon maaf bukan rame apa ya, ngetren mungkin ya. Penyakit yang kronis tapi tidak menular. Contoh diabetes. Kalau dulu kan penyakit yang kronis menular. Contoh kalau dulu TBC, hepatitis itu kan menular, Pak. Ya. Sekarang banyak orang yang punya keluhan riwayat sakit yang kronis, menaun, tapi tidak menular. Salah satunya diabetes. Diabetes ini adalah suatu kondisi di mana meningkatnya kadar gula yang memang konsumsi gulanya secara ini berlebihan gitu. Nah, orang tanpa sadar gulanya meningkat, kapan tidak ada yang tahu. Makanya kita butuh medical check up minimal setahun sekali untuk mengetahui keadaan kita. Itu penting. Biar secara preventif kita bisa nih apa yang akan dilakukan. Itu yang paling penting adalah preventifnya. Ketika orang sudah preventif, ternyata saya ini kita cegah. Contoh kecil lah, sederhana. Kenapa sih orang kalau udah wasirnya berdarah baru berobat? Padahal sebetulnya wasir itu bermasalah dari pencernaan dulu awalnya. Ketika BAB mulai sulit,
atau mengeras misalkan ya, itu kan tanda-tanda konstipasi namanya. Artinya ada yang bermasalah di usus besar. Ada sebab dan akibat. Betul. Kita harus mengetahui ini sebabnya ini apa gitu. Jadi kategori orang itu kan kategori manusia itu ada yang sehat bugar, produktif. Produktif. Ada sehat bermasalah. Ada yang sakit. Mau pilih mana? Yang sehat bugar produktif jarang gitu. Persentasenya saya pikir mungkin lebih sedikit. Karena sehat, bugar, produktif. Udah sehat, bugar, produktif. Nah, yang terpenting adalah jangan sakit jangan sehat bermasalah. Contoh sehat bermasalah. Saya makan enak kok. Tidur enak kok. Tapi begitu dicek gula tinggi. Waduh. Misalkan. Habis makan kepala keliangan. Kemudian saya aktivitas kerja segala macam cari duit itu normal. Tapi begitu saya mau BAB atau duduk lama, kita punya wasir. Mana tahu kita punya wasir, Pak? Karena hanya orang itu yang tahu. Contoh kecil ya, seperti itu. Jadi kembali lagi, pola makan, pola tidur, pola istirahat, pola pikir itu sangat menentukan. Iya. Ya. Tapi banyak orang yang kembali lagi karena alasan sih, sibuk kerja sampai malam tidak sempat. Gak ada masalah. Tidak sempat olahraga. Gitu. Sebetulnya kalau dibilang nggak sempat, siapapun nggak bakalan ada yang sempat, Pak. Nggak bakalan. Kalau mengikuti seperti itu. Iya. Tapi kita niat hati maunya apa? Ya, kan di rumah bisa kita nge-gym bahasanya ya. Atau mungkin orang-orang yang mungkin menengah ke atas punya alatnya di rumah. Punya treadmill dan seterusnya. Itu kan bisa. Tidak harus olahraga di luar aja. Malah di Jakarta kalau malam-malam itu banyak yang jogging malah. Ya karena ngetren sekarang Pak, memang begitu. Iya. Intinya olahraga kapan aja bisa Pak. Yang terpenting adalah kitanya sehat. Itu yang penting sehat, pikiran sehat, rajin olahraga, makan juga harus terkontrol. Ya saya juga alhamdulillah di sini sudah hampir ribuan ya pasien ya. Alhamdulillah sudah kita tangani dari berbagai macam keluhan, dari berbagai macam penyakit yang bisa kita simpulkan. Oh ternyata penyakit ini seperti ini kategorinya. Oh bisa disimpulkan penyebab utamanya seperti ini. Jadi kita udah kalkulasikan ternyata seperti ini. Jadi kita punya datanya juga Pak, begitu ya. Salah satunya yang saya dengar nih Pak Tabib ini bisa membantu orang-orang yang bermasalah untuk mendapatkan anak. Ya, kandungan ya. Ya jadi gini, kalau yang namanya anak itu kan anugerah yang maha kuasa ya. Iya. Tidak satu orang pun bisa menjamin Pak. Tetapi paling tidak dengan ikro, baca, menganalisa secara ilmu, ya kenapa tidak kan begitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan itu pun tergantung ya, ada dua penyebab, penyebab dari istri atau suaminya. Nah pasangan ini kan otomatis kita harus konsul terbuka. Jadi misalkan ada satu pasangan dengan pasangan yang lain, ini kasusnya berbeda. Bisa akibat mungkin ini suaminya yang bermasalah di kualitas sperma misalkan. Atau pasangan yang satu lagi bermasalah di istrinya. Ini tidak bisa digeneralisir. Karena bagaimanapun pasangan satu dengan pasangan lain akan berbeda kasusnya. Penyebab utamanya gitu. Yang jelas kalau secara hakikat tentunya adalah anak itu dari Allah Pak. Tapi kita bicara dengan syariat gitu. Ya. Alhamdulillah izin Allah. Ada yang 20 tahun juga. Nah kita kan di Nusantara, di Indonesia banyak sekali rempah-rempah. Ya. Kemarin pada saat pandemi banyak yang menyarankan untuk terus mengkonsumsi rempah-rempah. Ini menurut Pak Tabib gimana nih? Back to nature ya. Iya. Back to nature. Jadi gini, sebetulnya kalau ramuan herbal atau rempah-rempah, hal yang paling utama adalah daya tahan tubuh Pak. Di masa pandemi ini orang kan kadang-kadang, maaf ya, Indonesia ini kadang-kadang latah. Kenapa saya bilang demikian? Dulu zaman boomingnya mahkota dewa semua. Betul nggak? Iya. Begitu ramai kulit manggis semua. Betul ya? Iya. Ketika memang lagi ramai misalkan akar apa gitu ya. Apa tuh? Kayak gitu ramai. Tapi sekarang kok nggak terlalu booming gitu loh. Jadi yang saya maksud adalah saya berpengalaman di herbal, alhamdulillah. Sebetulnya herbal itu khasiatnya untuk berbagai macam keluhan penyakit bisa. Tapi dengan catatan, satu, membantu pemulihan, menambah daya tahan tubuh, kemudian memelihara kesehatan, kemudian memperbaiki organ-organ atau sel yang bermasalah.
Jadi ketika orang minum herbal langsung tokcer, nggak bisa. Nah, tadi sempat bertanya apa? Saya lupa, agak terbersih itu. Yang mana? Tentang tanaman obat ya. Tanaman obat. Jadi gini, Indonesia itu kaya dengan tanaman obat. Sebelum hari ini kedokteran modern atau pengobatan konvensional yang memang sudah mutakhir, kita tanpa sadar sudah pernah melakukan pengobatan tradisional. Contoh kecil, pernah nggak dikerik, Mas? Pernah. Nah itu pengobatan tradisional, betul nggak? Pernah nggak minum jahe? Pernah. Itu pengobatan tradisional, tanpa sadar. Dan khasiatnya nyata. Ketika kemarin orang lagi rame COVID, orang berbondong-bondong nyari jahe merah. Begitu. Emang enak sih, ketika minum jahe merah itu kan tenggorokan anget gitu. Itu efeknya, betul itu. Reaktifnya seperti itu. Tapi buat saya sih prinsipnya gini, ya saya cuma senyum-senyum aja. Wong jahe merah mah dari dulu juga ada. Tapi bagaimana kita mengkonsumsinya gitu loh. Menikmatinya kemudian memanfaatkannya. Berarti boleh diminum setiap hari. Nggak masalah. Tidak hanya dalam kondisi sakit ya. Makanya tadi saya bilang pencegahan yang penting. Pencegahan yang paling penting. Betul. Karena saya juga pernah minum jamu nggak? Pernah. Ya saya pikir 90% masyarakat Indonesia pernah minum jamu. Lah itu pengobatan tradisional. Bahannya dari mana? Rempah-rempahnya. Indonesia ini kaya, Pak. Sangat kaya. Bapak tahu jati Belanda? Jati Belanda yang buat... Ya pokoknya pernah dengar istilah jati Belanda? Pernah daunnya buat... Pernah nggak dengar? Pernah dengar ya? Buat nurunin berat badan? Ya salah satunya mungkin ya. Pernah dengar ya? Pernah. Apa kita harus ke Belanda? Enggak. Enggak ya? Pete Cina? Pete Cina banyak yang tumbuh liar itu. Harus kita datang ke Cina? Enggak. Pepaya California? Enggak juga. Di Subang juga ada. Jadi ada bahasa atau only different language. Ada hanya perbedaan bahasa. Contoh ya, Sambiloto. Siapa yang nggak kenal Sambiloto? Baik banget. Ya, bahasa bahasa Latinnya adalah di seluruh dunia Andrographis paniculata. Kemudian di Cina apa namanya? Cuan Kinlin. Jadi only different language. Sama. Kayak ciplukan, cecendet. Apa bedanya? Sama. Jadi kadang-kadang masing-masing daerah tentu berbeda. Iya. Yang penting satu khasiatnya, kemudian kita takarannya tahu. Takarannya tahu, nggak berlebihan. Betul. Jadi boleh tuh dikonsumsi. Ya intinya gini, nggak ada nih sampai sekarang orang yang minum herbal sampai keracunan ya. Nggak ada, alhamdulillah. Lagian kan kalau herbal-herbal di kita itu juga udah ada di bumbu masakan. Udah lengkap ada di bumbu masakan juga kan sebenarnya. Kalau kita makan sop ya Kang, makan sop kadang-kadang nggak lengkap kalau nggak pakai merica ya. Iya. Nah itu merica salah satunya itu adalah herbal juga, rempah-rempah yang tadi dikatakan. Karena apa? Sejarah mengatakan bahwa kenapa orang-orang kayak Portugis, penjajah dan seterusnya datang ke Indonesia? Karena rempah-rempahnya Pak. Betul kan? Kayaknya enak banget kalau badan lagi nggak enak nih, pengen makannya yang seger-seger ini kayak soto, terus perlu kehangatan. Penuh kehangatan. Betul, makanya ya nggak usah susah-susah. Kalau kita perlu kehangatan Jennifer aja Pak, jeruk nipis peres. Betul nggak? Iya, jeruk nipis peres campur hangat, campur madu. Ya boleh, nggak apa-apa. Nah itu. Jadi hal kecil aja kita mulai biasakan kita menjaga ya terutama pola makan lah. Pola makan. Pola pikir itu aja dua yang saya konsepkan. Begitu. Yang penting pikiran asik, makan tetap asik. Sekarang kalau dibilang orang yang 100% bahagia itu nggak ada Pak. Semua juga punya pikiran. Semua punya pikiran. Kalau pas saya manusia biasa punya pikiran, betul itu normal. Kalau nggak punya pikiran ya lain lah. Tapi bagaimana kita manajemen? Betul kan? Contoh, ya kita kan hidup cuma tugasnya dua, berhitung, membaca. Betul nggak? Berhitung membaca apa? Bukan hitung-hitungan, tapi menghitung dan membaca. Berhitung ketika kita akan melakukan sesuatu, membaca bagaimana, termasuk di pengobatan. Pengobatan kalau nggak bisa ngebaca bahaya, karena ada kemungkinan terburuk, kemungkinan terbaik. Itu kita harus tahu. Apalagi saya sebagai praktisi pengobatan tradisional ya, alhamdulillah
secara payung hukum, secara yuridis, peraturan Menteri Kesehatan, peraturan pemerintah sudah jelas. Jadi kita memang sudah diakui Pak legalitasnya. Bukan saya tapi kita ya, sebagai penyehat tradisional. Kita ada asosiasinya juga seperti itu. Dan ada sertifikasinya juga? Uji kompetensi. Ya. Uji kompetensi ada. Bagi yang memiliki klinik atau punya praktek? Siapapun bisa. Yang terpenting memenuhi standar dan syarat-syarat yang tertentu. Tapi lebih baik kan harus ikut uji kompetensi. Iya, itu banyak sekolah-sekolah non formal ya. Artinya kursus, lembaga, LKV dan seterusnya itu kan biasanya kerjasama dengan Dikbud ya atau Dinas Pendidikan seperti itu. Ya, biar kita ketika upgrade. Iya, kita konsultasi kesehatan juga emang ini udah berkompeten. Nah, jadi intinya kita melayani juga nyaman. Yang kedua, aturan-aturan yang memang sudah diberlakukan, payung hukumnya kita jalankan dari mulai izin dan seterusnya supaya kita nyaman. Kalau boleh tahu, Pak Tabib ini sudah berapa tahun praktek? Saya dari 2003, berarti 18 tahun ya. 18 Alhamdulillah. Subhanallah, berarti emang pengalaman juga udah banyak. Alhamdulillah. Udah bisa, kayaknya kalau orang datang tuh, wah ini sakitnya udah ketahuan. Ya nggak gitu juga lah. Kita kan ada belajar tanda-tanda fisik ya. Kita melihat dari kondisi fisik seseorang itu kan bisa melihat tanda-tandanya dulu. Sebetulnya orang lari ke alternatif itu kenapa? Sebetulnya gampang kalau ke alternatif. Kenapa? Karena 99% orang ke alternatif itu udah ke konvensional Pak. Jadi penyakitnya apa udah jelas. Namanya juga alternatif karena hidup ini pilihan Pak. Coba saya garis bawahi ya. Kalau kita mudik ini kan ada jalur alternatif nih. Bisa lebih cepat, bisa lebih jauh. Yang penting jangan tersesat. Betul kan? Ya, yang penting sampai. Iya, itu maksud saya. Begitu. Baik, luar biasa ini obrolan kali ini. Sebelum ditutup, Pak Tabib ada pesan-pesan khusus untuk sahabat Wilip Online? Baik, sahabat Wilip Online dimanapun Anda berada, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Kemudian saya cuma berpesan, hidup ini adalah sekali. Kita nikmati, kita syukuri, kita jalani. Ada hal yang perlu saya sampaikan bahwa ketika tadi saya bilang, kita ulang lagi ya. Sakit, tua, dan mati tidak bisa kita tolak. Tapi penyakit bisa kita cegah. Mari kita hidup sehat untuk hidup di masa depan lebih baik. Bagaimana kita panjang umur tapi berkualitas. Jangan kita panjang umur tapi sakit-sakitan. Mulai dari sekarang kita robah paradigma berpikir, kita lakukan yang terbaik untuk diri kita dan keluarga dulu, terutama hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Ya, itu aja Pak. Ya. Terima kasih nih. Sama-sama Kang. Pak Tabib. Makasih saya udah diberi kesempatan untuk tampil di sini. Saya juga terima kasih karena selama ini kan udah lama ya nggak berkomunikasi, nggak silaturahmi. Sering ngintip di WA aja ya. Suka ngintip status WA aja. Alhamdulillah bisa silaturahmi dan bisa berbagi tips. Semoga mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Kalau memang betul itu hanya dari Allah. Terima kasih nih Pak Tabib. Siap. Sudah berbincang. Mang Pram sama-sama. Semoga nanti bisa silaturahmi. Amin. Terima kasih juga malam ini saya sudah diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman, berbagi menyebar kebaikan insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Sahabat Wilip Online, demikian program podcast pada malam kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Mang Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.